perkenalkan nama saya Maria Arlinda Yengo dengan NIM 2022-11015. Perkenalkan, nama saya Aivita Lestari, NIM 2022-11045. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Riantinua dengan NIM 2022-11036. Halo, perkenalkan nama saya Endelia Sriwijaya dengan NIM 2022-11018. Halo, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan strategi internasionalisasi UMKM Gerabah Merah dari Malang, Jawa Timur yang berhasil melakukan ekspor perdana produk gerabah inovatif ke Jepang. Berikut saya akan menjelaskan problem dan market opportunity. Jepang dikenal sebagai negara dengan permintaan tinggi untuk produk dekorasi rumah yang minimalis, alami, dan berkelanjutan. Tren urban farming dan penggunaan tanaman indoor meningkat sangat pesat. Namun, UMKM ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam memasuki pasar Jepang, antara lain persaingan kualitas yang tinggi, pemenuhan standar produk, dan kemasan yang ketat, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan akses ke pasar internasional. Walaupun ada tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan melalui program UMKM Bisa Ekspor menyediakan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas akses pasar global. Program ini difokuskan pada peningkatan daya saing produk ekspor, penguatan kompetensi SDM ekspor, serta peluasan jaringan pasar agar produk UMKM dapat diterima di pasar internasional. Nah, di atas ini ada foto di mana UMKM asal Malang sukses ekspor perdana 500 pot gerabah ke Jepang. Yang berikut solution dan produk string. Gerabah Merah menawarkan pot terakota berbahan baku tanah liat berkualitas dari Malang, dirancang untuk tanaman indoor. Dengan ukuran kompak dan estetika modern, keunggulan meliputi bahan alami dan ramah lingkungan, desain minimalis, serta nilai seni handmade yang menjadi daya tarik besar di pasar Jepang. Yang berikut target country is Nike. Yang pertama, standar kualitas dan regulasi produk impor sangat ketat. Yang kedua, konsumen memiliki preferensi tinggi pada desain yang simpel dan natural. Yang ketiga, budaya menghargai craftsmanship dan produk handmade. Yang terakhir, potensi besar untuk pasar dekorasi rumah berkelanjutan dan eco-living. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai STP global pada gerabah merah. Nah, STP global pada gerabah merah ini mereka menargetkan konsumen usia 25 tahun sampai 45 tahun dengan gaya hidup urban dan memiliki minat tinggi pada dekorasi rumah serta berasal dari kelas menengah ke atas. Nah, konsumen juga harus menyukai produk netral dan bernilai keberlanjutan. Yang selanjutnya, entry strategi. Materi ini menjelaskan strategi UMKM Jawa Timur untuk memasuki pasar Jepang. Strategi yang digunakan meliputi kerjasama langsung dengan buyer Jepang agar lebih mudah memenuhi standar kualitas dan distribusi, pemanfaatan program bisnis matching dari pemerintah, penerapan strategi diferensiasi melalui desain unik dan nilai budaya lokal, serta pelaksanaan ekspor dalam skala kecil terlebih dahulu untuk menguji pasar dan meminimalkan risiko. Yang selanjutnya ada lokalisasi produk dan adaptasi kemasan indoor. Materi ini membahas penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar Jepang. Penyesuaian dilakukan melalui penggunaan label berbahasa Jepang, pemenuhan sertifikasi dan standar kelayakan ekspor, desain kemasan yang minimal dan ramah lingkungan, serta penyesuaian ukuran produk menjadi lebih kecil sesuai preferensi konsumen Jepang, khususnya untuk pengguna dalam ruangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
strategi digital pada Gerabah Merah. Jadi strategi pada Gerabah Merah itu ada 6. Yang pertama itu Instagram versi Jepang. Jadi di Instagram versi Jepang ini mereka menampilkan proses pembuatan gerabah, keunikan bahan alami, dan kisah para pengrajinnya. Lalu yang kedua itu konten khas Jepang. Jadi di konten khas Jepang ini mereka itu harus menyesuaikan dengan tren konsumen lokal yang ada di Jepang. Lalu yang ketiga itu kolaborasi dengan influencer Jepang. Jadi Gerabah Merah itu harus collab dengan influencer di bidang interior dan gardening. Lalu yang keempat itu iklan target melalui Facebook dan Instagram Jepang. Jadi di iklan target ini mereka itu harus berfokus pada pencinta interior dan produk handmade. Lalu yang kelima itu landing page. Jadi landing page itu bahasa Jepang atau Inggris. Jadi memuat katalog produk, cerita UMKM, dan sertifikasi kualitas pada produk tersebut. Yang keenam adalah video pendek di TikTok Jepang. Jadi Gerabah Merah ini harus menampilkan proses pembuatan gerabah serta harus menyertakan nilai keberlanjutan pada produk tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai roadmap pengembangan ekspor gerabah Jawa Timur. Pengembangan ekspor gerabah Jawa Timur dilakukan melalui 4 tahap utama. Yang pertama, persiapan internal. Jadi di persiapan ini mereka itu meningkatkan kualitas produk mereka, standarisasi finishing, serta pemenuhan dokumen dan persyaratan ekspor ke Jepang. Lalu di tahap kedua itu market entry. Nah, di market entry ini mereka tuh melakukan pengiriman dengan jumlah kecil atau sedikit ke Jepang untuk menguji atau melihat respon pasar melalui kerjasama dengan distributor. Di tahap ketiga ini ada ekspansi. Nah, di tahap ini mereka itu meningkatkan kapasitas produksi dan menambah variasi desain serta partisipasi dalam pameran internasional agar produk mereka itu mudah dikenal orang atau memiliki nilai tersendiri. Lalu di tahap keempat itu ada konsolidasi. Jadi di tahap ini mereka itu membangun merek yang kuat untuk memperkuat kerjasama dengan jangka panjang dan membangun produk premium yang sesuai dengan preferensi konsumen Jepang. Dengan kualitas produk yang terjaga, desain inovatif, dan adaptasi terhadap selera pasar Jepang, UMKM Gerabah Merah Jawa Timur siap menembus pasar internasional dan memperkenalkan produk kerajinan lokal ke dunia.